Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziroh. Kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana membuat whiteboard animation menggunakan Powtoon. Pertama, buka web powtoon.com. Maka, kita akan diberi pilihan untuk login atau sign up. Jika kita sudah mempunyai akun Powtoon, kita pilih login. Tapi, kalau kita ingin membuat akun Powtoon, kita pilih sign up. Sign up menggunakan Google atau Facebook. Saya sarankan untuk menggunakan Google. Pilih akun Google yang digunakan. Lalu, tentukan penggunaan Powtoon sebagai apa? Apakah untuk entrepreneur, individual, bisnis, team member, atau kita sebagai teacher atau guru. Dalam hal ini, saya pilih penggunaan Powtoon sebagai guru. Ini adalah halaman awal Powtoon. Maka kita gunakan create atau menggunakan template yang ada di sana maupun import template yang kita punya. Dalam hal ini saya akan tutorialkan bagaimana membuat Powtoon. Maka klik create. Nah, di sini kita pilih horizontal 16:9 agar saat ditayangkan nanti di YouTube, kualitas videonya juga akan baik. Lalu, pilih model Powtoon yang ingin digunakan. Di sini sebenarnya banyak sekali, ada modern age, whiteboard, cartoon, infografik, dan real. Nah, dalam tutorial ini kita pilih whiteboard. Yuk, kita coba praktikkan langsung. Baik, kita akan langsung praktikkan di halaman powtoon.com ini. Ini adalah halaman utama blank slide dari Powtoon. Nah, ini kalau kita mau nambah-nambah slide, tinggal klik tanda plus di sini. Ya, atau menghapusnya, ada icon hapus, remove slide di sini. Nah, kita coba untuk slide pertama, biasanya adalah perkenalan. Nah, untuk perkenalan, kita bisa memilih tampilan scene-nya. Ini ada berbagai macam. Menu-menunya ada di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan ini ada pilihan banyak. Untuk scene, ada my scene, intro, specific, image grid, situation, concept, call to action, outro atau penutup. Nah, untuk bagian perkenalan kita pilih yang intro. Dan di sini nanti disediakan banyak template-nya untuk perkenalan. Untuk yang versi Powtoon free, ini kita pilih yang free juga, yang tidak ada tulisan pro-nya. Misalnya, kalau tidak ada yang kita inginkan, kita bisa search all looks. Nanti tampilannya akan lebih banyak pilihannya. Kita tunggu, misalnya kita bikin pendahuluan menggunakan ini. Ya, ini untuk yang versi gratis bisa digunakan. Nah, kita tuliskan misalnya materi kita judulnya di sini. Double klik. Misalnya materinya adalah gelombang bunyi. Kemudian siapa penulisnya? Kita bisa tuliskan di sini. Oleh Yustina Jaziroh, SPD. Nah, ini tampilan ini sebenarnya bisa diedit-edit oleh Bapak Ibu, bisa diputar kemiringan tulisannya maupun posisinya. Tinggal digeser-geser saja. Nah, untuk animasinya, nanti untuk pergerakannya gitu, misalkan seperti kayak ada gambar tangan, kita bisa klik bagian yang kita ingin beri animasi, lalu kita klik pengaturan atau setting di sini. Nah, di sini kita bisa merubah ukuran
hurufnya, terus stylenya, ada pilihannya macam-macam di sini, bisa diubah-ubah. Terus bisa ditebalkan, bold, italic, underline, atau rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, di sini semua menunya. Nah, untuk memberikan efek, kita klik efek, lalu di sana ada write. Nah, nanti di sini muncul gambar orang menulis gitu ya, atau tangan menulis. Nah, coba kita cek ya. Begitupun yang bagian ini, misalnya kita mau kasih tangan juga, caranya sama seperti yang tadi. Nah, kita coba ya untuk melihat bagaimana dampak atau efek yang kita berikan. Kita bisa lihat di preview di menu kanan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini masih tumpang tindih Bapak Ibu. Kita bisa mengatur timingnya. Ya, sebelum kita atur timingnya, kita berikan narasi kita supaya ada suaranya. Caranya gimana? Ada di sebelah kanan, kita pilih sound yang gambarnya nada ini, sound. Kita close dulu ya introsnya, biar pilihan soundnya ada add music atau add voice over. Kita bisa rekaman langsung di sini, add voice over. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau kita sudah merekam sendiri, kita bisa pilih upload. Ya, tapi kalau untuk merekam langsung kita pilih record. Nah, di sini untuk menyimpan narasi yang kita ucapkan hanya untuk slide yang bagian ini, maka kita pindahkan ke bagian current slide. Di sini kita sudah bisa mulai start record. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziro. Kali ini saya akan membahas materi gelombang bunyi. Nah, kita bisa cek hasil suara atau rekaman kita di sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziro. Kali ini saya akan membahas materi gelombang bunyi. Nah, dalam rekaman ini juga tertulis detiknya atau waktunya, sehingga nanti kita bisa memperkirakan slide pertama ini kita beri timing berapa. Ya, ini kita save dulu, kasih nama misalnya pendahuluan atau perkenalan, bebas ya Bapak Ibu ya. Pendahuluan di sini. Nah, ini ada di sini biasanya ya, ada di My Voice Over. Kalau kita sudah punya rekaman banyak, di sini munculnya ya. Nah, ini tadi kita gunakan yang pendahuluan. Nah, tadi kan ya kita sudah rekaman narasinya, tapi bagaimana kalau kita ingin menambahkan musik? Nah, di sini ada add music. Add music. Nanti kita bisa memilih dari musik kita sendiri atau yang sudah disediakan oleh Powtoon di My Music atau di sini nih, di Free Sound. Kita pilih yang Free Sound ya, yang sudah disediakan oleh Powtoon. Di sini. Nah, di sini banyak pilihannya. Kita bisa coba play dulu sebelum kita gunakan. Nah, tidak cocok ya sepertinya ya. Nah, kita bisa milih banyak yang background musik gitu ya. Nah, ini kita coba yang ini ya. Use, klik use. Lalu kita coba dimainkan bersama. Dan bisa kita Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziro. Kali ini saya akan membahas materi gelombang bunyi. Nah, di bagian 20 ya, biar tidak terlalu mengganggu narasi kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziro. Kali ini saya akan membahas materi gelombang bunyi. Tadi kita narasikan 10 detik, sedangkan di sini hanya tersedia 5 detik, maka kita bisa add time-nya. Di sini tanda plusnya ditambah sampai 10. 8, 9, 10. Begitu ya. Saran saya tidak pas 10,
dilebihkan 1, supaya pas bagian akhir biasanya suaranya itu melemah, dan supaya tidak terdengar melemah, makanya kita lebihkan 1 detik. Kita coba ya. Kita bisa klik yang play di bagian sini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziro. Kali ini saya akan membahas materi gelombang bunyi. Nah, jadi pas bagian akhir tidak terdengar lemah. Gitu ya, itu tipsnya. Ketika kita rekaman sampai 10 detik, kita lebihkan slide-nya 1 detik. Seperti itu. Nah, tadi bagian animasinya juga bisa diperhalus. Misalnya tadi kita mau memunculkan Yustina Jaziro dulu kan. Halo, saya Yustina Jaziro gitu kan. Makanya kita pilih Yustina Jaziro duluan yang diketik misalnya ya. Nah, ini kita bisa taruh di depan, misalnya di bagian sini. Lalu untuk yang gelombang bunyi, kita misalnya simpannya di pas detik ke-6. Nah, ini bisa digeser-geser ya. Begitupun dengan nanti ini. Misalnya di sini. Nah, kita coba ya apakah sudah mulai halus atau tidak. Kita cek. Jadi bisa dicoba-coba dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziro. Kali ini Yustina Jazirohnya kita tempatkan di bagian ini. Bagian ke detik keempat misalnya. Terus ini di sini. Majuan lagi. Ini tadi di sini. Nah, kita coba lagi. Begitu sampai merasa hasil Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina Jaziro. Kali ini saya akan membahas materi gelombang bunyi. Nah, kan sudah mulai halus pergerakannya. Untuk pendahuluan cukup sampai di situ. Nanti ketika kita mau masuk ke materi, maka kita klik blank slide-nya, tanda plus di sini. Nah, nanti kita mulai ke materi. Nah, sama kita close dulu yang tadi, kita pilih scene yang lain. Misalnya untuk menjelaskan scene konsep atau situasi dan lain sebagainya, kita bisa milih di menu scene. Nah, misalnya ini situation. Nah, ini juga banyak sekali template-nya, bermacam-macam. Misalnya kita mau apa ya? Kalimat pendahuluan atau apersepsi ya. Misalnya menanyakan anak-anak apa sih gelombang bunyi itu gitu kan. Maka kita harus mencari yang sesuai. Misalnya yang ini. Nah, kita klik yang ini nih ya. Nah, di sini seperti orang kebingungan, cocok untuk gambar apersepsi ya. Untuk slide apersepsi di sini. Misalnya kita beri pertanyaan, apa sih gelombang bunyi itu gitu ya. Nah, seperti ini. Kita geser tulisannya supaya rapi di sebelah sini. Nah, sudah. Berikan animasi juga boleh seperti yang tadi. Misalnya kita mau masih pakai yang right. Terus di bagian sini munculnya pas kapan. Lalu kita mulai seperti tadi narasinya. Pakai apa sih gelombang bunyi itu gitu ya. Nah, ini bisa diatur-atur lagi. Nah, nanti menu-menu yang lainnya bagaimana? Menu-menu yang lainnya di sini ada banyak sekali pilihannya. Misalnya kita mau ubah background. Misalnya dirasa background yang bagian ini, slide yang ini biru nggak sesuai dengan slide pertama, kita ganti di backgroundnya. Ya, di bagian background misalnya mau warnanya yang polos, pick a background color, kita ganti dengan yang senada dengan slide pertama, misalnya abu-abu seperti ini.
Nah, kita bisa ubah gitu. Ini untuk menu background atau mengupload gambar background yang sudah kita punya di PC kita atau yang sudah ada di Powtoon. Terus ada menu lainnya seperti menu teks dengan menambahkan teks. Misalnya kita mau menambahkan di sini definisinya langsung ya, kita langsung berarti add subtitle ya. Kalau kasih titelnya boleh, kalau mau langsung definisinya juga boleh. Misalnya gelombang bunyi. Di sini kita tulis definisinya, jawaban dari pertanyaan tadi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik misalnya ya. Dan gelombang longitudinal. Nah, baru nanti dijelaskan di slide berikutnya. Gelombang bunyi termasuk deh ini. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Nah, baru nanti bahasan tentang gelombang mekanik dan gelombang longitudinalnya bisa di slide berikutnya. Nah, ini untuk menambahkan teks. Seperti tadi kita kasih efek. Nah, di sini saya sangat menyarankan sekali karena Powtoon itu bisa tampil dalam bentuk teks yang menarik, visualnya juga menarik, sangat membantu untuk tipe siswa yang belajar secara visual, tapi ada kalanya kita juga harus melengkapi dengan audio juga. Makanya saya sarankan untuk setiap slide ada narasinya. Caranya sama seperti yang tadi, tambahkan sound atau add voice over. Seperti itu. Nah, itu untuk menu yang teks sudah. Kemudian kalau kita ingin membuat karakter sendiri, sebenarnya kita bisa membuat karakter sendiri. Nah, mau yang bentuknya marker, ini free ya yang marker. Kalau yang bawah-bawahnya ini versi pro semua. Jadi hanya bisa membuat yang di marker free di pilihan yang ini ya. Misalnya gambar ini pekerja kantoran kurang cocok dengan style saya, ganti yang lain ya, atau membuat karakter sendiri di menu create your character. Tapi kalau dirasa karakter yang ada di Powtoon itu sendiri sudah sesuai dengan tipe karakter saya atau Bapak Ibu, ya boleh pakai yang ada di Powtoon saja. Nah, itu menu karakter kita lewat. Ini properti ya, ini properti. Misalnya kalau mau di belakangnya mau apa sih propertinya gitu, tentang kesehatan kah atau keamanan gitu ya. Ini properti yang mendukung saja. Misalnya kita sedang menjelaskan tentang ilmu kesehatan, kita ada gambar darah, kita bisa menambahkan darah di sini. Gitu ya. Nah, seperti ini. Itu untuk properti atau menu props. Kemudian ada juga kalau kita mau membuat shapes atau bentuk-bentuk sendiri. Ya, kita bisa milih menu shapes. Nah, di sini ada basic shapes. Basic shapes itu yang seperti lingkaran, kotak, yang basic, yang standar gitu. Nah, biasanya kalau kita milih salah satu pun yang lingkaran misalnya, nah ini bisa kita dikasih pilihan mau yang padat, solid, atau hanya outline-nya saja. Misalnya kan kita perlunya hanya outline-nya saja, ya nanti gambarnya tidak akan tertutup. Jadi misalnya kita mau taruh di sini nih, misalkan taruh di di sini aja deh yang tadi gambar kita tadi. Nah, gambar yang tadi itu tidak akan tertutup gitu ya. Ini kita hapus saja. Cara menghapusnya juga tinggal di backspace aja. Itu untuk basic shape. Selain basic shape, sebenarnya banyak banget shape-shape yang menarik seperti animated shapes. Ini bentuk yang ada animasinya. Nah, biasanya ini kalau ke soal latihan. Ya, misalnya kita ada soal-soal latihan yang kita cantumkan, terus anak menjawab, apa sih gelombang bunyi itu? Nah, terus anak-anak menjawab,
Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik dan gelombang longitudinal. Nah, di sini nanti muncul checklistnya. Nah, diatur-atur aja, misalnya checklistnya munculnya di saat time keberapa, gitu. Itu untuk yang bentuk beranimasi. Masih banyak bentuk-bentuk yang lainnya, yang desain-desain cantik seperti ini juga banyak. Jadi mempercantik tampilan Powtoon. Next ada menu image. Nah, menu image ini kita bisa memasukkan gambar atau kita bisa memasukkan image dari yang kita punya di PC. Misalkan kita punya animasi sendiri misalnya ya, kita coba ya. Misalnya kita memasukkan upload image. Kita punya GIF atau animasi. Caranya tadi upload image, terus pilih upload, disimpan di mana, di folder Bapak Ibunya. Kita coba misalnya saya punya animasi ini nih, tentang salah satu pemanfaatan gelombang bunyi. Nah, pemanfaatan gelombang bunyi, nah ini kita tunggu, langsung ada di sini. Nah, jadi kalau kita mau menambahkan gambar, GIF, atau yang lainnya bisa di sini. Nah, gitu. Ya, seperti itu untuk menu image. Menu lainnya ada video. Ada video ini untuk menampilkan atau upload video. Contohnya kita tambahkan dulu slide-nya. Kita coba upload video. Entah itu kita merecord langsung, misalnya kita praktek ngomong langsung gitu muka kita. Jadi webcam, laptopnya mengarah ke muka kita, record langsung, berarti kita pilih record video. Jadi kita juga bisa menyapa siswa-siswa kita, atau kita sudah mempunyai video sendiri. Nah, menunya sama, upload video, misalkan kita punya ini nih, salah satu bunyi juga, bunyi dari piano. Nah, nanti muncul juga. Nah, sayang sekali video tadi yang piano itu ternyata lebih dari 3 menit. Makanya tidak bisa dimasukkan dalam Powtoon yang versi free ini. Karena nanti ada notice seperti ini. Nah, as a free user, Powtoon-nya hanya bisa maksimal 3 menit. Ya, jadi bisa diantisipasi sih sebenarnya kita bikin Powtoon-nya untuk materi sub 1 3 menit. Terus nanti kita bikin lagi Powtoon yang kedua 3 menit, baru nanti video 1 dan video 2 digabung dengan aplikasi tambahan video editor. Itu mungkin yang untuk mengantisipasi durasi video yang kita buat di Powtoon. Terus berikutnya ada menu sound atau voice over tadi. Ya, tadi sudah. Kita close dulu. Sound udah ya tadi untuk narasi atau menambahkan background. Ini ada menu spesial. Menu spesial saya belum nyoba. Sepertinya untuk menu-menu untuk acara khusus, misalnya untuk tema holiday, sosial, event. Misalkan ada event. Ya, kita lihat saja di sini ada pilihannya apa. Nah, misalnya ada event apa nih? Ada gift, ada kado. Ya, sepertinya ini hanya untuk, nah ini lucu ya. Nah, misalkan kita bisa tambah-tambahkan dengan ini isinya apa misalnya ya. Nah, itu untuk spesial. Terus ada satu lagi kayaknya ya di bawah, ya udah habis. Oke. Nah, ini untuk menu-menunya yang dikasih Powtoon sangat menarik dan komplit. Dan kalau sudah selesai ini videonya, kalau kita sudah selesai, kita bisa ekspor. Nah, di sini di menu kanan atas ada menu ekspor, share, review, save. Nah, ini jangan lupa kalau kita ingin proyek kita yang dibuat Powtoon itu auto save, dari awal kita harus mengklik save supaya nanti ketika ada hambatan atau tiba-tiba ada jaringan terputus gitu, ini kita sudah
auto tersimpan ya. Jangan lupa di save, klik save-nya. Terus ada preview untuk melihat hasil tayangan tadi yang sudah kita buat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yustina. Terus kita ada menu share untuk share langsung hasil dari Powtoon kita. Untuk share langsung, misalnya mau share langsung linknya ke grup WhatsApp atau ke Google Classroom, ya, tinggal copy di sini. Tapi kalau kita ingin mempublikasikan ke channel YouTube kita, nanti kita pilih yang export atau publish. Nah, jangan lupa di sini kita belum beri judul ya, kita beri judul dulu di bagian sini. Misalnya gelombang bunyi tadi ya, gelombang bunyi. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, baru kita publish atau export. Nah, di menu publish atau export ini banyak juga pilihannya kayak tadi share link, download video, tapi sayangnya ini download video hanya untuk yang Powtoon Pro. Ya. Jadi kita hanya bisa untuk mendownload image-nya saja atau animasinya. Nah, karena kita ingin mempublikasikan di YouTube, kita pilih menu YouTube-nya atau gambar YouTube-nya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita tunggu ya. Nah, kalau kita sudah pernah membuat video di Powtoon yang sudah diupload ke YouTube, biasanya di sini sudah ada. Nah, gitu. Jadi sudah ada, tinggal klik saja ke channel yang biasa kita gunakan untuk upload videonya. Tapi untuk yang baru buat Powtoon biasanya hanya muncul yang ini aja nih, add account gitu. Ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dibahas di bagaimana cara upload ke YouTube. Untuk lebih detailnya, yuk kita lihat. Nah, bagaimana cara upload video Powtoon kita ke YouTube? Caranya, pilih menu export, ada di sebelah kanan atas, lalu pilih YouTube. Maka kita akan diarahkan ke halaman ini, klik add account, lalu pilih akun yang tadi kita gunakan untuk membuat Powtoon ataupun channel YouTube kita, pilih izinkan. Pada bagian akhir, kita diminta untuk mengisi bagian details dengan judul materi atau konten, lalu berikan deskripsi atau teks jika dibutuhkan. Lalu pada bagian kategori, pilih sesuai kebutuhan, misalnya education. Dan pada bagian Powtoon privasi, pilih privasi untuk penggunaan pribadi atau publik untuk mempublikasikan umum video Powtoon yang telah kita buat tadi. Nah, bagian akhir, jangan lupa pilih kualitas video terbaik, yaitu 720 pixel. Karena dalam versi Powtoon yang free ini hanya bisa sampai 720p. Lalu, di video ini kita masih menggunakan watermark Powtoon. Kecuali kita menggunakan Powtoon versi Pro, maka kita bisa memilih untuk remove watermarks ataupun memilih kualitas video yang lebih dari 720. Oke. Klik upload with watermark. Sudah, whiteboard animation dengan Powtoon sudah berhasil diupload ke YouTube. Gampang kan? Selamat mencoba. Sampai jumpa di materi atau tutorial Yustina Jazirah selanjutnya.